Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membawa mungkin di antara kita yang udah lulus sekolah gitu ya, kembali ke masa lalu, kemudian membayangkan guru seperti apa yang Anda inginkan. Jadi ada pertanyaan masuk di Quora yang menanyakan, guru seperti apa yang Anda inginkan? Pertanyaan ini membawa memori saya kembali ke masa sekolah dan juga mungkin sesuatu yang sama gitu jadi pada hidup Anda gitu ya. Ketika mendengar pertanyaan yang sama, guru apa? Karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda, punya gambaran tentang guru seperti apa yang ideal, dan saya akan berbagi ya pandangan saya tentang sosok guru yang ideal. Bicara tentang kriteria guru yang saya inginkan ketika saya sekolah, guru yang ideal menurut saya gitu ya, bukan ketika saya sekolah, tetapi ketika saya sudah terlibat dalam dunia pendidikan. Guru yang ideal menurut saya adalah bukan sekedar guru yang mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan. Guru yang menjadi pribadi yang terbuka, guru yang mau minta maaf, guru yang memberikan arahan dan bukan jawaban. Karena saya merasa bahwa pada waktu kita bicara tentang sosok guru gitu ya, setiap orang pasti punya sesuatu yang ada di angan-angannya. Dan seringkali angan-angan itu muncul ketika kita sudah melewat masa sekolah gitu ya. Jadi kemudian terbayang, oh ya seharusnya begini sosok guru itu. Dan itu yang terjadi pada hidup saya. Jadi ketika saya terlibat dalam dunia pendidikan, kemudian masuk di situ, saya mendapati bahwa saya perlu menjadi sosok guru yang menurut saya adalah sosok guru yang ideal, dan itu yang akan saya bagikan, akan saya bahas satu-satu dari 4 bagian tadi. Yang pertama adalah guru yang berbagi hidup. Berbagi hidup. Jadi saya menyadari bahwa berbagi ilmu gitu ya merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Ketika guru mengajar, membagikan ilmu yang dia dapatkan, membagikan pengalamannya ketika belajar sesuatu dan itu menolong siswa, itu menjadi bagian yang penting dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika guru hanya membagikan ilmu, menurut saya itu tidak memperkaya gitu pembelajarannya. Maka ketika guru itu berbagi hidup, guru itu berbagi pengalaman hidupnya, masa-masa sulit, masa-masa berjuang, masa-masa ketika seorang guru ini menghadapi berbagai kesulitan, masalah, tantangan, dan bagaimana bisa keluar dari berbagai macam tantangan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk disampaikan, apalagi dapat dihubungkan dengan situasi pembelajaran di kelasnya. Jadi memberikan semacam nilai plus gitu ya, nilai plus terkait dengan persiapan masa depan buat siswanya. Jadi sekali lagi jadi menarik sekali gitu ya, berbagi ilmu yang diajarkan. Pada saat yang sama guru juga berbagi tentang pengalaman hidupnya yang kalau diintegrasikan dengan materi pembelajarannya menjadi suatu kesan sangat menarik, dan ini memperkaya siswa di dalam belajar. Ketika kita bicara sosok guru, kadang-kadang ada guru yang tidak terbuka. Nah, maka gambaran ideal seorang guru yang menurut saya penting adalah guru yang terbuka. Terbuka artinya begini, guru tidak semua guru, saya menyadari bahwa juga bukan tidak semua guru ya, tidak semua orang gitu ya terbuka untuk sebuah kritik. Dan ini menjadi juga koreksi buat kita semua. Jadi ketika saya punya guru yang terbuka terhadap kritik, maka justru saya akan lebih menghargai guru saya tersebut. Dan tidak semua guru juga mau menerima masukan dari siswanya. Mungkin ada yang merasa, saya lebih tua, saya lebih senior dari kamu, ngapain menerima masukan dari siswa yang lebih muda. Tetapi ketika ada seorang guru yang mau menerima masukan dari siswanya, dari orang tua, dan ada diskusi dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik dan guru akan terus berkembang. Bukankah guru menjadi teladan buat siswa untuk terus belajar gitu ya. Guru yang punya kesempatan untuk menerima kritik,
dan menerima dengan terbuka, maka dia punya kesempatan untuk berkembang. Dan kita bisa menanggapi, bisa melihat seorang guru ini anti kritik atau tidak dari cara menanggapinya terhadap kritik yang dimasukkan. Jadi siswa mesti hati-hati gitu ya, kan tidak semua guru terbuka terhadap kritik. Mungkin cara menyampaikannya mesti hati-hati dan bisa jadi menghambat proses belajar siswa ketika ada seorang guru yang menolak dikritik, dan ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif dan tidak diinginkan dalam sebuah proses pembelajaran. Pernah tidak sahabat SDW punya seorang guru yang tidak minta maaf, tidak mau minta maaf, pasti salah gitu ya, tidak bisa minta maaf? Ini menjadi sesuatu yang menarik karena tidak ada seorang pun yang lepas dari kesalahan. Dan saya merasa bahwa sebagai seorang guru yang rendah hati akan bisa diminta maaf pada siswanya. Bukan karena dia merasa lebih tua, lebih senior, dan siswanya mungkin lebih muda. Tetapi ketika seorang guru minta maaf pada siswanya, maka itu menjadi sebuah presiden yang sangat baik. Siswa akan jauh lebih menghormatinya. Ada guru yang merasa bahwa ketika minta maaf kepada siswa itu merendahkan martabatnya. Dan menurut saya ketika seorang guru minta maaf pada siswanya itu menjadi sesuatu pola yang menarik dan siswa akan meneladaninya. Menurut saya minta maaf bukan ciri sebuah kelemahan, karena setiap orang pasti punya kesalahan. Dan berbahagialah para siswa yang punya guru yang mau minta maaf. Yang terakhir adalah guru yang memberikan arahan dan bukan jawaban. Banyak orang berkata begini, jangan memberikan ikan kepada seseorang, tapi berilah kailnya, beri pancingnya gitu. Dan ini kita bisa juga menjadi sesuatu yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena guru harusnya memberikan sebuah arahan dan bukan jawabannya. Siswa yang tahu cara belajar yang benar akan menghargai guru yang seperti ini. Jadi guru ini mempersiapkan siswa untuk masuk kepada tahap tertentu yang membuatnya siap untuk belajar, yang membuatnya siap untuk terus berkembang, menghadapi masalah yang baru, menghadapi tantangan yang baru. Dan melalui setiap proses yang ada ini, guru menyiapkan gitu ya, guru menyiapkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi mungkin ini kriteria yang anti mainstream gitu ya, karena kebanyakan siswa pingin supaya ketika bertanya kepada gurunya, maka guru akan langsung memberikan jawabannya. Tetapi dalam bayangan saya, guru yang ideal adalah guru yang memberikan arahan. Dan itu juga yang saya kerjakan bersama dengan mahasiswa. Ketika ada mahasiswa yang bertanya pada saya, biasanya saya akan mencari tahu di mana dia punya kelemahan sehingga saya bisa membantu mengarahkannya. Prosesnya cukup panjang, prosesnya cukup lama, mungkin cukup rumit, lebih menyulitkan saya, lebih mudah buat saya untuk memberikan jawabannya. Tetapi saya merasa bahwa itu ada cara yang paling benar. Sehingga ketika dia sudah mengerti dengan baik konsepnya, maka berbagai macam tantangan yang akan dilewatinya, mereka bisa lewati dengan baik. Mungkin di antara sahabat SDP ada yang berpikir bahwa pandangan saya termasuk pandangan yang ideal. Dan ya setidaknya itu yang coba saya kerjakan sebagai seorang dosen. Berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan juga murid les saya ketika saya masih kuliah, itu yang saya kerjakan. Sehingga setiap kali saya mengajar, saya akan mengalokasikan 5-10 menit berbagi kisah hidup, bisa pengalaman saya, bisa pengalaman orang lain yang saya baca dalam autobiografi, atau pengalaman orang lain yang saya lihat di film misalnya, atau hal-hal yang saya dapatkan ketika saya belajar dari film animasi dan sebagainya. Menjadi menarik gitu ya, apabila juga dikaitkan dengan pergumulan pribadi yang dihadapi. Kemudian belajar menerima kritik, belajar untuk minta maaf kepada mahasiswa, belajar terus mengarahkan mahasiswa untuk belajar dengan benar, karena itu menjadi proses yang penting ketika mereka nanti lulus dan terus menjadi pembelajar yang tidak pernah berhenti belajar. Menurut saya ketika menjadi seorang guru
menjadi seorang dosen pendidik. Itu adalah bagian dari sebuah seni gitu ya. Dan salah satu faktornya gitu ya di dalam keberhasilan proses belajar adalah pendidik yang bertanggung jawab. Ilmu dari mata pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan memang bermanfaat, tetapi ilmu dari kehidupan, pengalaman, berbagi dan sebagainya memberikan nilai plus kepada setiap peserta didik di dalam kelas itu. Sehingga menarik ketika kita mengatakan bahwa seni mendidik itu menjadi sesuatu yang terus akan dipelajari, tidak akan pernah berhenti, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda menjadi pendidik yang ideal tadi? Orang mengatakan, kalau ideal tidak mungkin dicapai begitu. Tapi pertanyaannya adalah, setidaknya gitu ya, kalau kita punya sesuatu yang ideal, maka kita berusaha mendekati yang ideal tadi, daripada kita memikirkan yang biasa-biasa saja dan hasilnya juga biasa saja. Ketika kita punya target yang ideal, target yang tinggi, maka orang mengatakan push to the limit, dorong terus, usahakan terus mencapai pada batas akhir yang kita bisa usahakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya.